Hai, assalamualaikum semua. Pada video kali ini saya mau buat bolu mentega original yang enak dan lembut banget. Walaupun hanya 4 telur, hasilnya bisa montok banget ya teman-teman. Bolu mentega ini cocok banget untuk dijadikan cemilan bareng keluarga tercinta karena rasa yang enak dan lembut banget. Mau tahu apa aja bahannya, bagaimana cara pembuatannya? Ikutin terus ya video ini sampai selesai. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya ya. Selamat menonton dan terima kasih. Cara pembuatannya, pertama-tama siapkan wadah bersih dan masukkan margarin sebanyak 200 gram. Kemudian saya masukkan gula halus sebanyak 11 sendok makan atau setara dengan 190 gram. Gula halus ini saya dapat dari gula pasir biasa, saya blender ya teman-teman. Kemudian saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu supaya gula dan margarinnya tercampur rata dan tidak ada gula yang berterbangan. Setelah tercampur rata, saya lanjut mixer dengan kecepatan paling tinggi kurang lebih selama 7 menit sampai mengembang dan ringan serta berwarna kuning pucat ya teman-teman. Setelah kurang lebih 7 menit saya mixer, kemudian saya rapikan dengan spatula. Untuk hasil akhirnya margarinnya lembut dan ringan kalau kita angkat ya teman-teman. Selanjutnya saya siapkan telur sebanyak 4 butir. Untuk telurnya suhu ruang ya teman-teman. Ini saya masukkan secara bertahap satu persatu dan sambil dimixer dengan speed rendah. Setelah telurnya tercampur, baru boleh kita masukkan telur selanjutnya, dan ini kita lakukan sampai habis. Setelah telur keempatnya saya masukkan dan sudah tercampur rata, kemudian lanjut saya mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang. Kurang lebih 5 menit saya mixernya ya teman-teman. Selanjutnya kita rapikan bagian pinggirnya dengan spatula. Saya masukkan tepung terigu sebanyak 20 sendok makan atau setara dengan 200 gram. Saya tambahkan tepung maizena sebanyak 2,5 sendok makan atau setara dengan 24 gram. Serta saya menambahkan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan atau setara dengan 10 gram. Kemudian saya tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Bahan kering ini saya ayak supaya mudah mencampurkannya serta tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Lanjut saya mixer dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahannya tercampur rata. Tidak perlu terlalu lama, cukup 1 menit saja ya teman-teman. Setelah saya mixer, saya masukkan vanili sebanyak 1 sendok teh. Dan juga saya menambahkan susu cair sebanyak 12 sendok makan atau setara dengan 60 ml. Kemudian ini saya mixer dengan kecepatan rendah sampai semua bahannya tercampur rata dan tidak perlu terlalu lama, cukup 1 menit saja ya teman-teman. Supaya warnanya cakep, saya tambahkan pewarna makanan berwarna kuning tua secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian saya aduk rata menggunakan spatula sampai semua bahannya tercampur semua serta tidak ada bahan yang masih mengendap pada bagian bawah supaya kuenya tidak bantet ya teman-teman. Jangan terlalu lama mengaduknya dan pastikan tekstur adonannya kental ya teman-teman, supaya nanti kuenya hasilnya cakep dan tidak bantet. Saya gunakan loyang tulban yang berukuran 20 cm serta saya sudah olesi dengan margarin. Kemudian adonannya kita masukkan sampai habis ya teman-teman.
Saya ratakan bagian atasnya dengan spatula. Setelah itu, saya hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap keluar semua ya teman-teman. Setelah itu, kita panggang dan pastikan ovennya sudah panas supaya kita tidak menunggu lama ya teman-teman. Sebelumnya, oven sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Saya panggang pada posisi bagian bawah kurang lebih selama 35 menit ya teman-teman. Setelah 35 menit dan kuenya sudah set, kemudian saya pindahkan ke posisi bagian tengah dan saya panggang kurang lebih selama 15 menit sampai matang dan bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah bolunya matang dan kurang lebih saya panggang selama 45 menit, saya keluarkan dari ovennya dan setelah agak hangat baru kita keluarkan kue dari loyangnya ya teman-teman. Karena loyangnya masih terasa panas, gunakan kain yang tebal dan pastikan hati-hati saat mengeluarkannya ya teman-teman. Ini loyangnya tidak lengket sama sekali dan ini dia tampilan dari bolu mentega originalnya setelah saya keluarkan dari loyang. Cakep banget ya teman-teman. Dan saya potong menggunakan pisau potong, selanjutnya tinggal disajikan. Bolu mentega original ini matang merata ya teman-teman, walaupun hanya gunakan oven tangkring dan hasilnya menul banget walaupun gunakan 4 telur saja. Seratnya juga halus dan kue ini lembut banget ya teman-teman. Kalau saya tekan empuk banget. Untuk rasanya, bolu jadul satu ini jangan diragukan lagi, pasti enak banget. Gurih dari margarinnya kerasa banget. Cocok banget untuk dijadikan cemilan bareng keluarga tercinta. Bolunya lembut dan rasanya enak serta buatnya simple banget. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan jadi referensi teman semua. Selamat mencoba dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.